Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan bagian kedua cerita Eternals. Di bagian pertama, bangsa Eternals dihadapkan dengan konflik dan masalah baru, di mana pemimpin mereka sebelumnya Zuras tiba-tiba dibunuh. Ikaris dan Eternals yang lain kemudian mulai menuding satu sama lain sebagai pelakunya. Ketika Ikaris dan Sprite sedang menyelidiki dalam pembunuhan Zuras di kota lama, Titanos, mereka lalu bertemu dengan Thanos. Ikaris lalu melaporkan bahwa Thanoslah yang membunuh Zuras dan menghancurkan The Great Machine. Apakah motif Thanos dan apakah ada Eternals yang bekerja sama dengannya untuk menjadi Prime Eternals yang baru? Untuk itu, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Buat kalian yang belum menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Ketika Eternals yang lain sedang sibuk mencari siapa pelaku pembunuh Zuras, Tena terlihat sedang tidur dengan kekasihnya yang berasal dari ras Deviants. Ada narasi yang mengatakan, jika Ikaris digambarkan sebagai anak panah karena tekadnya yang lurus, dan Druig sebagai ular karena sifatnya yang susah ditebak, maka Tena digambarkan sebagai buku dan pedang karena pengetahuannya dan keberaniannya. Tena juga mudah menyukai seseorang. Tena lalu terbangun dari tidurnya, lalu mencium kekasihnya. Tena sudah meninggalkan rekannya dan memutuskan untuk tinggal bersama bangsa Deviants. Dia juga sadar bahwa pilihannya itu pasti akan membuat dia tidak disukai oleh para Eternals yang lain. Tapi dia berusaha untuk tidak memperdulikan itu, karena dia adalah Goddess in Hell. Tena lalu berjalan keluar balkon. Kita bisa melihat pemandangan Lemuria, ibu kota bangsa Deviants. Lemuria berada di sebuah paket reality yang berada di sekitar Samudra Pasifik. Kota ini awalnya hanya dihuni oleh 100 Deviants, dan sekarang penduduk Lemuria sudah menyentuh angka 10.000. Ketika Tena sedang melihat-lihat, ia lalu menyadari kehadiran Kingo. Tena lalu menyerang Kingo dengan sebuah pisau dan meledek Kingo untuk berhenti menjadi seolah-olah dia itu seorang ninja. Tena juga menyadari bahwa Kingo tidak sendirian. Tena lalu memberitahu semua orang yang bersembunyi untuk keluar. Ia meneruskan bahwa ia pergi dari Olympia karena tidak ingin bersama dengan bangsa Eternals. Karena ketakutan, Tena lalu menyuruh kekasihnya yang bernama Tolau untuk pergi. Cersei lalu menjelaskan alasan kedatangannya adalah untuk memberitahu Tena bahwa ayahnya Zuras telah meninggal. Bukan hanya itu saja, Cersei juga ingin menanyai Tena. Sprite lalu menunjukkan ingatan Zuras yang sudah disimpan The Machine 24 jam yang lalu, bahwa sebelum kematiannya Tena menemui Zuras dan keduanya saling bertengkar. Tena lalu menjelaskan bahwa terakhir kali ia menemui Zuras adalah untuk memberitahu rencananya yang bertentangan dengan tugasnya. Karena sejauh yang ia ketahui, kewajibannya kepada Celestial telah berakhir. Tena lalu berencana untuk pergi ke Lemuria bukan hanya untuk memburu monster, tapi juga untuk membantu orang-orang yang tinggal di sana berubah. Zuras lalu menuduh Tena punya motif lain datang ke Lemuria, yaitu untuk menemui kekasihnya. Di sanalah mereka mulai terlibat perdebatan. Sebelum pergi, Tena juga mengatakan bahwa dia akan membunuhnya. Karena itulah Cersei dan Sprite tidak percaya omongan Tena dan menuduhnya telah berbohong. Ketika Cersei mengatakan bahwa dia akan menginterogasinya, dan disinilah Tena terlihat bingung dan bertanya-tanya. Seperti di akhir video bagian pertama, Ikaris masih terlihat berpatroli di sekitar rumah Toby Robson yang berada di kota New York. Untuk mengingatkan, Toby ini adalah anak kecil yang meninggal karena tidak bisa ia selamatkan di masa depan. Ketika ayah Toby keluar, ia kaget bahwa ada makhluk yang melayang-layang di sekitar rumahnya. Ia lalu menyuruh Ikaris untuk pergi karena dia berada di sekitar propertinya. Ikaris lalu menjawab bahwa dia sedang tidak berada di propertinya, karena pada dasarnya dia sedang melayang. Kehadiran Ikaris di sana juga membuat semua orang keluar dari rumahnya. Ada yang mulai merekamnya dan ada juga yang menganggap Ikaris sebagai alien. Kehadiran Ikaris di tengah pemukiman itu benar-benar membuat semua orang cemas. Toby lalu keluar dan mengatakan bahwa Ikaris ada di sana untuk melindunginya. Ikaris lalu menyuruh semua penduduk untuk segera masuk ke rumah masing-masing karena hujan es akan segera turun. Ternyata itu bukan hujan es biasa. Kita melihat hujan es yang benar-benar besar sampai bisa menghancurkan kendaraan. Ikaris lalu menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan es-es yang turun dari langit.
Karena melihat aksi Ikaris barusan, Ibu Toby lalu mengajak Ikaris untuk masuk ke rumahnya dan memberinya secangkir kopi. Di dalam, Ibu Toby lalu bertanya kenapa putranya ini sangat berbeda dari orang lain, sampai ia membutuhkan perlindungan Ikaris. Ikaris juga sebenarnya masih belum yakin apa yang sebenarnya akan terjadi. Karena selama ia mengamati Toby, Ikaris sangat yakin bahwa tidak ada yang istimewa dengan Toby. Yang Ikaris tahu adalah dia melihat sebuah visi, dan karena itu ia merasa bertanggung jawab untuk melindunginya. Ikaris juga berjanji akan melakukan apa saja hanya untuk melindungi anak itu. Kembali ke Lemuria, kita melihat Tena sedang mengakses sistem ingatannya, dan setelah mengaksesnya dia menyadari bahwa The Machine sudah rusak. Ayahnya meninggal dan belum bisa dibangkitkan kembali, dan bumi sedang dalam bahaya. Tena lalu marah dan kecewa kenapa Cersei dan yang lain tidak melakukan apa-apa untuk mengatasi masalah ini. Cersei mengatakan bahwa mereka saat ini sedang melakukan penyelidikan. Tena dan Cersei lalu mulai terlibat pertengkaran dan saling menyalahkan satu sama lain. Ratus ribu tahun yang lalu, Cersei dan Tena pernah duduk bersama, berbicara dengan bahasa rahasia para Eternals. Mereka lalu mulai berbicara tentang seorang Deviants yang sangat disukai oleh Tena yang bernama Zagio. Menurut Tena, Zagio sangat berbeda dengan Deviants lainnya karena dia bukan seorang warlord. Zagio juga pria yang sangat brilian dan penuh kasih sayang. Cersei lalu mengingatkan Tena bahwa pilihannya ini hanya akan menyebabkan lebih banyak konflik jika dia tidak mencintainya dengan sepenuh hati. Cersei lalu membawa Tena ke dalam gua dan memperlihatkan kepada Tena bahwa kekasihnya itu sedang melakukan penelitian untuk memperpanjang umur. Ia mencoba mengganti organ-organnya yang sudah menua dengan organ yang diambil dari manusia dan Neanderthals. Cersei mengatakan bahwa ketika Deviants itu tidur dengan Tena, ia juga mempelajarinya. Deviants itu menganggap Tena hanya seperti spesimen. Saat itulah Deviants itu datang dan berkata Tena bukan hanya spesimen biasa, dia adalah prime spesimen. Deviant itu lalu mencoba menyerang Cersei dan Tena, tapi Tena berhasil membunuhnya hanya dengan sekali serangan. Meskipun Tena mengklaim bahwa dia tidak akan pernah mencintai Deviant lain, tapi itu hanyalah sementara. Faktanya Tena tetap mencintai Deviant lain. Sejak itu Cersei mengingat bahwa Tena telah mengkhianati Eternals hanya untuk seorang Deviants. Kembali ke masa kini, saat Cersei dan yang lain masih berdebat tentang siapa pelaku yang membunuh Zuras dan alasan dibaliknya, Cersei lalu mendapatkan sebuah pesan dari Druig. Druig memberitahu Cersei bahwa dia hanya ingin berbicara dengannya karena dia memiliki informasi yang cukup penting. Druig mengatakan bahwa sekarang ia sedang kembali ke Polaria setelah mendapatkan perintah dari Supreme Falcon karena ayahnya Druig sedang tidak sehat. Selain itu di sana telah terjadi disruption karena semua petinggi dan stafnya telah dibunuh dengan sangat brutal. Cersei lalu mengatakan bahwa yang terjadi di sana adalah sebuah tragedi, tapi di saat bersamaan Druig akan menjadi penguasa Polaria. Dan ini juga membuat Druig menjadi salah satu tersangka tragedi pembunuhan di sana. Sebagai tambahan informasi, Polaria adalah kota terbesar kedua bangsa Eternals di bumi, sekaligus kota rival bangsa Eternals yang tinggal di Olympia. Alasan kenapa hubungan Polaria dan Olympia adalah pada saat Titanos, ibu kota pertama bangsa Eternals, hancur. Celestials lebih memilih Olympia untuk menjadi ibu kota selanjutnya. Padahal saat itu Olympia dan Polaria adalah dua kota terbesar dan termaju bagi bangsa Eternals. Hubungan kedua kota ini diibaratkan seperti Amerika-Rusia. Keduanya juga sama-sama terlibat perang dingin. Setelah dari Lemuria, Cersei kemudian pergi ke Reality Loom, The Isolation, untuk menemui Phastos. Ketika yang lain pergi untuk mencari pelaku pembunuhan, Phastos bertugas untuk menahan dan memperbaiki The Machine agar tidak hancur. Meskipun Phastos sangat ahli di bidang teknis, tapi sampai saat ini dia masih belum bisa memperbaiki mesin tersebut. Kerusakan The Machine mulai mempengaruhi cuaca yang ada di permukaan. Terjadi perubahan cuaca secara ekstrim di luar. Untuk memperbaiki The Machine, Phastos memukul-mukulkan palunya. Palu yang digunakan oleh Phastos adalah sebuah palu khusus yang dibuat oleh Celestial. Cersei sendiri datang ke sana untuk mencari informasi tambahan untuk ia diskusikan dengan Tony Stark saat makan malam.
Walaupun begitu, Cersei tidak berencana untuk memberikan semua informasi kepada Tony. Cersei hanya akan memberinya gambaran situasi dan memberitahunya apa yang akan terjadi. Cersei juga tidak akan menceritakan tentang Thanos yang Ikaris hadapi sebelumnya kepada Tony, karena Thanos adalah musuh bebuyutan Avengers. Jika Tony tahu Thanos sekarang ada di bumi, maka dia dan Avengers akan berusaha masuk ke dalam mesin untuk memburunya. Jadi Cersei hanya akan menunjukkan beberapa ilmu pengetahuan yang mengesankan, sedikit memainkan egonya karena sekarang para Eternals meminta bantuan kepada mereka. Ketika Cersei pergi menemui Phastos dan akan bertemu dengan Tony, di tempat lain Tenna dan Kingo pergi ke Arctic Circle untuk menemui Druig untuk menyelidiki apa yang terjadi di Polaria. Druig sendiri sengaja menemui mereka di sana karena ia menutup akses ke Polaria, karena di Polaria baru saja terjadi pembantaian. Karena itu, untuk sementara waktu Druig telah menutup network akses yang langsung menuju Polaria untuk mencegah kemungkinan jika Thanos kembali, dia tidak akan bisa masuk ke sana. Tenna dan Kingo kemudian mulai menginterogasi Druig. Mereka ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apakah Druig benar-benar bekerja sama dengan Thanos atau tidak, dengan cara memainkan peran good cops dan bad cops. Kembali ke New York, di mana sekarang Ikaris dapat bantuan dari Sprite untuk melindungi Toby. Ikaris akan bertugas mengawasi dari langit untuk memastikan tidak akan ada yang datang membunuh anak itu. Dan tugas Sprite adalah untuk menemani dan menjaga anak itu dari bawah. Selama Toby berada di dekat Sprite, ia menyadari bahwa Sprite jauh berbeda dengan Ikaris. Karena Sprite suka bercanda, jadi mudah disukai dan jauh lebih menyenangkan dari Ikaris. Tapi pada akhirnya, Sprite di sini bertugas untuk mengawasi dari dekat, dan Ikaris mengawasinya dari langit. Setelah berbicara di Arctic Circle, Druig lalu membawa Tenna dan Kingo ke Polaria. Mereka lalu membahas serangkaian peristiwa yang terjadi di sana. Karena Druig adalah orang pertama yang mengetahui dan datang ke sana, maka Druig dicurigai sebagai tersangka utama yang bekerja sama dengan Thanos. Setelah Prime Eternal Zuras tewas, dan sekarang semua orang di Polaria juga tewas, maka secara tidak langsung Druig yang akan menjadi pemimpin di Polaria. Tapi Druig memberitahu Tenna dan Kingo bahwa ini semua sebenarnya tidak akan menguntungkannya. Meskipun Druig dapat mengendalikan pikiran orang lain sampai batas tertentu, tapi dia juga tidak dapat mengendalikan banyak pikiran sekaligus. Karena mengendalikan pikiran Eternals itu lebih sulit dikendalikan, tidak semudah saat mengendalikan manusia. Druig di sini benar-benar mencoba menjawab semua pertanyaan Tenna dan Kingo dengan santai, karena dia tahu dia tidak bersalah. Druig mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dia lakukan, dan dia juga tidak punya apa-apa untuk disembunyikan dari para Eternals yang lain. Tapi Tenna masih belum yakin apakah omongan Druig itu bisa dipercaya atau tidak. Hanya karena Druig bersikap acuh tak acuh dan santai, itu tidak membuatnya merasa Druig tidak bersalah. Tenna menganggap Druig adalah predator yang tidak mempunyai emosi. Sekarang karena Druig mengakui bahwa dia tidak merasa sedih untuk orang-orang yang mati di sana. Sekarang Druig adalah penguasa baru Polaria. Meskipun dia masih dicurigai sebagai tersangka, Druig mengatakan terkadang tersangka yang paling jelas tidak selalu bersalah. Druig lalu berpaling kepada Kingo dan bertanya kepadanya, "Kamu tahu ini lebih baik daripada siapapun kan Kingo? Kembali ke masa saat Genghis Khan dan keluarganya masih berkuasa di tahun 1241, saat bangsa Mongol of Batu menginvasi Eropa. Kingo terlihat berada di sebuah kota yang sudah hancur lulu lanta. Terlihat tengkorak dan mayat yang berserakan di sekitar kota itu. Melihat pembantaian itu tentu saja membuat Kingo marah. Ketika Kingo ingin mencari tahu siapa orang yang bertanggung jawab atas pembantaian itu, ia lalu melihat sebuah perkemahan pasukan Mongol. Ketika dia tiba di sana, Kingo melihat Druig yang sedang duduk, makan, minum dan tertawa bergembira dengan pasukan Mongol. Dia lalu meminta Druig berdiri menjauh dari mereka untuk berbicara dengannya. Kingo lalu bertanya kepada Druig apa yang sedang terjadi dan bagaimana bisa seperti ini. Bagi Druig, apa yang sudah dilakukan oleh pasukan itu adalah sebuah pembelajaran tentang siapa mereka sebenarnya. Druig tidak menganggap perbuatan mereka kejam, karena Druig jadi belajar banyak dari manusia dan nature-nya.
Sedangkan bagi Kingo, dia benar-benar percaya bahwa Druig lah yang bertanggung jawab atas semua pembantaian di kota itu. Tapi Druig memberitahunya bahwa ini semua tidak ada hubungannya dengannya. Ini semua adalah kehendak mereka, karena inilah yang mereka pilih untuk dilakukan. Druig tidak mendorong mereka untuk melakukan perbuatan keji, karena ini adalah takdir yang mereka yakini, bahwa semua yang ada di bawah langit harus menjadi milik mereka. Druig lalu bertanya-tanya dan sangat penasaran apa yang mereka lakukan setelah tugas mereka selesai. Keuntungan besar menjadi Eternals adalah mereka jadi bisa belajar dari pengalaman, dan pengalaman terbaik adalah belajar dari pengalaman orang lain. Druig lalu memberitahu Kingo bahwa jika dia benar-benar ingin mengakhiri semua ini sekarang, Kingo bisa langsung pergi ke markas pasukan Mongol dan membunuh semua pemimpinnya langsung. Jika Kingo ingin mengakhiri pembantaian ini, dia bisa mengakhiri semuanya malam ini jika dia benar-benar mau. Saat kita melihat Kingo menyelinap masuk ke dalam kamar putra Genghis Khan, dia lalu berpikir, saat ini dia bisa mengakhiri semuanya. Kingo lalu mengeluarkan pisaunya dan bersiap untuk menusuknya, tetapi dia tidak jadi melakukannya. Dia tidak bisa atau mungkin dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia telah berjanji untuk melindungi manusia, tetapi jika dia melindungi manusia dari diri mereka sendiri, itu adalah sesuatu yang berbeda. Jika dia melakukannya, dia mungkin juga bisa menjadi raja. Manusia harus memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi berikutnya, perkemahan pasukan Mongol telah lenyap dan mereka telah pergi ke timur menjauh dari Eropa. Kingo tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tapi disinilah Druig memberitahu Kingo bahwa raja dari para raja telah meninggal di timur. Dia menduga bahwa Genghis Khan telah mengalami stroke dan semua orang harus kembali ke sana untuk memilih pemimpin baru mereka. Jadi hari ini Eropa telah diselamatkan oleh keberuntungan semata. Ini menimbulkan pertanyaan baru. Apa yang akan terjadi jika Kingo membunuh pemimpin mereka malam itu? Apakah mereka akan menyerbu Eropa? Dunia mungkin tidak akan pernah tahu. Dan bagi Kingo sulit dipercaya bahwa sejarah berubah hanya karena detakan jantung seseorang. Tetapi begitulah dunia berjalan. Itu terjadi setiap hari. Kingo akhirnya setuju dengan Druig. Mungkin mereka salah mengartikannya. Mungkin dia bukan orang yang memanipulasi semuanya. Mungkin dia bukan dalang di balik semua ini. Tetapi Tena masih belum yakin. Dia masih belum percaya. Semua orang telah dibunuh, termasuk para ilmuwan. Jadi semua ini sangat mencurigakan baginya. Namun, semua keraguan itu akan segera hilang karena dari belakang mereka melalui portal muncullah Thanos. Thanos tidak membuang-buang waktu setelah muncul. Dia langsung meraih Druig dan membantingnya ke tanah. Kingo dan Tena juga langsung melompat untuk menghadapi Thanos. Pertarungan mereka berlangsung dengan sengit. Tetapi fokus pertarungan ini bukanlah keahlian Tena dan Kingo, melainkan Druig. Druig bukanlah Eternal tipe petarung seperti yang lain. Dalam tanda kutip, Druig adalah ular yang bisa membaca situasi. Dia bisa saja melarikan diri karena dia tidak memiliki rasa sayang kepada siapapun di sini, tetapi dia memilih untuk bertarung. Druig lalu menggunakan kemampuannya untuk menjebak Thanos dalam semacam mind jail, tetapi Thanos bisa menyadari bahwa ini adalah perangkap. Trik yang dilakukan oleh Druig ketika Thanos mencari cara untuk keluar dari perangkap itu, dia berhasil menemukan Druig dan langsung memegang lehernya dan mengangkatnya. Sebelum Thanos punya kesempatan untuk menghancurkan kepalanya, Tena lalu menusukkan pedangnya ke dada Thanos. Setelah terluka, Thanos lalu membuka portal dan melarikan diri sebelum Kingo bisa menebaskan pedangnya dan memenggal kepala Thanos. Mereka lalu bertanya kepada The Great Machine kemana Thanos pergi, tapi mesin itu tidak mengetahuinya. The Machine hanya mengetahui bahwa Thanos telah masuk ke dalam mesin melalui ruang kuantum. Setidaknya itulah yang diberitahu oleh The Machine. Masalahnya adalah dia seharusnya tidak bisa mengakses jaringan sama sekali karena semuanya telah dikunci. Mereka semua lalu tahu siapa yang akan menjadi masalah berikutnya. Mereka tahu siapa yang membantu Thanos, dan itu adalah Gilgamesh dan The Forgotten. Tena lalu menyuruh Kingo untuk pergi dan membawa Ikaris. Karena jika mereka ingin mengejar Gilgamesh dan The Forgotten, maka mereka membutuhkan bantuan dari Ikaris. Ketika Tena dan Kingo pergi meninggalkan Polaria, Druig akhirnya bisa sendirian. Saat mereka berangkat, sebuah portal lalu terbuka dari belakang Druig, dan dari portal itu muncullah Thanos.
Druig bisa menempatkannya dalam keadaan ini karena dia bisa mengirim sinyal psikis kepadanya dan menanamkannya di otaknya. Druig lalu menawarkan minuman kepada Thanos dan memberitahunya. Druig mengerti bahwa Thanos sudah bersekutu dengan salah satu Eternals dan orang itu telah membantu Thanos selama ini. Druig juga berkata bahwa dia sangat tersinggung karena Thanos tidak meminta bantuan kepadanya. Dan itulah akhir bagian kedua cerita Eternals. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Y di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.